Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sekali lagi, Raja Salomo, raja yang begitu saudaraku kaya, terkenal, penuh dengan hikmat, penuh saudaraku dengan segala hal yang dicari dan didambakan oleh segala orang di dunia ini. Dia sudah mendapatkan semuanya, great works, great wealth, and then the greatness. Dia memiliki semuanya, dari possessions, dari positions, saudaraku, dari performance dia, semuanya dia miliki. Dan ayat ini saudaraku mengatakan dia telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, living under the sun. Tetapi saudaraku, kesimpulan dia di dalam buku Pengkhotbah ini, saudara, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan juga saudaraku adalah usaha menjaring angin. Apa artinya, saudara? Dua kesimpulan ini, segala sesuatu adalah sia-sia dan seperti usaha menjaring angin, menunjukkan saudaraku sebuah kondisi yang dialami oleh Raja Salomo, bahwa living under the sun, living saudaraku untuk temporal, saudaraku living saudaraku untuk eksternal, itu adalah hal saudaraku yang sia-sia. Kenapa? Karena kita saudaraku diciptakan untuk kekekalan. Tuhan menciptakan saya dan saudara sebagai makhluk roh. Ada sebuah spiritual vacuum di dalam hati setiap manusia yang tidak bisa dipuaskan, yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun kecuali oleh pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salomo, saudaraku, tidak bisa menemukan kepuasan, tidak bisa menemukan satisfaction, significant, the meaning of life dari semua hal-hal yang di dunia ini tawarkan. Tetapi saudaraku, dia berkata di akhir hidupnya, saudara, bahwa saudaraku, orang yang mencari Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang melakukan segala perintahnya adalah orang, saudaraku, yang ada di dalam kehendaknya dan diberkati olehnya. Itu sebabnya pagi hari ini, mari saudaraku, kita kembali merenungkan apa yang sebenarnya menjadi the purpose in our life. Apa yang sebenarnya menjadi tujuan dalam hidup saya dan saudara. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Dan saudaraku, bagaimana caranya untuk kita, saudaraku, tidak terjebak di dalam kehidupan yang sia-sia. Supaya kita nggak hidup dalam futility and meaningless life. Bagaimana untuk kita, saudaraku, untuk terus hidup, saudaraku, di dalam rencana dan kehendak Allah dan tujuan Allah yang ilahi. Saudaraku, yang pertama, mari kita memiliki, saudaraku, orientasi kehidupan kerohanian. Mari, saudaraku, kehidupan kerohanian kita berorientasi kepada kekekalan. Kita belajar, saudaraku, untuk kita menyadari, saudaraku, yang namanya hadirat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dan kita ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Ini, saudaraku, yang dikatakan the principle of cultivate God's consciousness. Kita, saudaraku, boleh, saudaraku, merasakan, saudaraku, the presence of God in our life. Kalau saudara pernah mendengar seorang yang bernama Brother Andrew. Kalau saudara pernah mendengar, saudaraku, seorang yang bernama Madam Guyon. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Karena mereka mempraktekkan hidup di dalam hadirat Allah. Cultivating God's consciousness, saudara. Kita terus menyadari bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita terus menyadari bahwa hadirat Allah ada di sekitar kita. Dan kita memilih tidak, saudaraku, kehilangan dan tidak, saudaraku, keluar di dalam hadirat Allah. Kita boleh terus-menerus di bawah dan dikuasai oleh hadiratnya yang memuaskan kita, yang menyegarkan kita. Lalu yang kedua, saudaraku, mari kita having the mastery of the word. Apa artinya, saudara? Kita mau menjadi, saudaraku, orang-orang, saudaraku, yang master di dalam firman Allah. Kita menguasai, kita memahami, kita mengenal firman Allah, kehendak Allah, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah.
Ketika kita, saudaraku, semakin dalam di dalam firman, ketika kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin tahu dan kita akan semakin jelas di dalam clear direction, clear purpose di dalam hidup saya dan saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita mau memiliki having a deep devotion to God. Kita mau, saudaraku, memiliki sebuah hubungan, devotion life, devoted life yang dalam, saudara. Ingat, hari-hari ini banyak orang, saudaraku, yang hidup di dalam kedangkalan. Tetapi kita mau membangun kedalaman. Ketika kita membangun kedalaman di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah, di dalam firman Allah, maka saya percaya akar kita akan semakin kuat ke dalam. Sehingga kita akan bertumbuh semakin tinggi ke atas dan akan menghasilkan buah yang lebat, buah di dalam kehendak dan tujuan yang ilahi. Stay strong and stay blessed.